Pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu mengenai model kelamanan. Atau authoritative. Nah, hasil atau dampak dari kebijakan ekonomi ataupun aktivitas bisnis, jadi kegiatan ekonomi, aktivitas bisnis. Nah, itu tidak terjadi secara instan. Jadi dia tidak akan terjadi secara instan, tapi memerlukan waktu. Pasti dia butuh waktu. Jadi kalau misalnya saudara melakukan konsumsi pada tahun sekarang, bagaimana dampaknya terhadap tahun sekarang kan seperti itu. Maka sebenarnya ini sedikit diragukan. Ini adalah dalam jangka panjang. Jadi biasanya faktor yang mempengaruhi misalnya output saat sekarang pasti dipengaruhi oleh konsumsi dengan yang sebelumnya. Jadi makanya itu dikenal dengan kelamanan atau lag. Jadi dikenal juga dengan ini lag. Jadi kalau tahun sekarang itu adalah T, jadi tahun sekarang. Kemudian T-1 adalah tahun sebelumnya. T-2 berarti 2 tahun sebelumnya. Jadi faktor yang mempengaruhi oleh Y itu adalah bukan dari tahun sekarang saja, tapi bisa saja dipengaruhi oleh lag atau kelamanan. Berarti ini adalah lag 1, ini adalah lag 2. Seperti itu. Kalau T-3 berarti ini adalah lag 3. Nah, jadi kayak pemerintah ya mengeluarkan kebijakan fiskal atau kebijakannya adalah kebijakan moneter, misalnya adalah menurunkan suku bunga. Bagaimana dengan JUB? Nah, ini penurunan suku bunga tidak akan serta-merta langsung meningkatkan jumlah uang beredar gitu. Pasti ada lag. Jadi ketika suku bunga diturunkan saat sekarang ini, maka JUB misalnya JUB 2 tahun lagi, atau kalau mau lihat juga sekarang berarti suku bunga kapan yang akan mempengaruhi. Jadi bisa saja yaitu suku bunga saat ini, bisa juga ini ya, suku bunga saat ini atau suku bunga periode sebelumnya, atau misalnya dia pakai kuartal berarti kuartal sebelumnya, atau juga bisa nanti 2 kuartal sebelumnya itu mempengaruhi JUB. Jadi yang perlu sudah perhatikan lagi, misalnya persamaan matematik ekonomi ya, persamaan ekonomi Y sama dengan alfa ditambah B0 X1, seperti itu. Ingat X1. Misalnya ada 2 variabel berarti B. Sekarang ya, Y sama dengan alfa ditambah dengan B1 X1 ditambah dengan B2 X2. Kalau dia time series berarti X1T, ini adalah T, berarti ini adalah T. Kalau dia adalah projection berarti apa? YI sama dengan alfa ditambah dengan B1 XI. X1I sama dengan B2 X2I. Jadi ini adalah menunjukkan projection, ini adalah time series. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu mengenai time series. Jadi kalau di OLS, jadi kan kita lihat yaitu X1 pada saat sekarang dibagi dengan dipengaruhi oleh Y. X2 juga dipengaruhi oleh Y. Jadi tahun sekarang gitu misalnya faktor mempengaruhi adalah output misalnya adalah konsumsi individu. Nah, X1-nya adalah X1 tahun sekarang. Misalnya ini tahun 2000, maka ini juga tahun 2000 kan seperti itu. Nah, idealnya tidak hanya tahun 2000 yang akan mempengaruhi output 2000, bisa saja di tahun sebelumnya yang mempengaruhi, misalnya tahun 1999 atau malah 1998. Sehingga persamaannya itu akan berubah menjadi alfa ditambah dengan B1 X1T ditambah dengan B2 X1T
min 1 ditambah dengan B3 X1 T min 2 tambah dengan B2 X2. Jadi ada lag min 2 ya. Jadi ada kira-kira faktor lag yang mempengaruhi output seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan secara ringkas. Jadi nanti saudara tugasnya adalah silahkan buat resume ini ditambah dengan wajib meringkas buku Endas mengenai topik yang akan kita bahas. Ini. Kita berbisa saja ya. Nah, kita masuk yang pertama yaitu model kelambanan. Nah, dampak sebuah kebijakan ekonomi tadi sudah Ibu sampaikan bahwa dia tidak serta-merta langsung berdampak kepada aktivitas ekonomi, tapi perlu waktu atau lag. Nah, misalnya ya butuh waktu misalnya 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, atau 12 bulan. Jadi secara otomatis tadi yang Ibu sampaikan tadi, berarti kebijakan ekonomi misalnya berarti X ya, kebijakan ekonomi kan, terus dampak ada output berarti Y, maka nah di sini dampak ekonominya itu faktor mempengaruhi bisa XT, bisa XT-1, bisa XT-2 dan seterusnya. Seperti itu. Maka model regresi, jadi karena dia dipengaruhi, jadi model regresi tidak hanya nilai sekarang, jadi tidak hanya nilai sekarang atau current, jadi nilai sekarang saja yang mempengaruhi, tetapi juga lag. Jadi kalau misalnya secara umum ya, persamaannya apa? Di YT akan sama dengan alfa ditambah dengan B0 X dari T, ini yang lebih rapinya ya, ditambah dengan B1 X dari, jadi T ini saat sekarang kelambanannya yang pertama, tahun sebelumnya misalnya pakai misal tahun, ditambah dengan B2 X T-2 sampai seterusnya ditambah dengan B dari K, jadi berapa nanti ini X nya, X dari K min T min K. X T min K ditambah dengan L T. Ini adalah persamaan satu. Nah, di dalam model ini diasumsikan apa? Jadi diasumsikan bahwa ini adalah distribusi normal. Mungkin kalau untuk time series kita juga akan menggunakan Evius ya, karena Evius direkomendasikan untuk menggunakan data time series, lebih bagus menggunakan Evius. Dan nanti kita juga menggunakan Evius, jadi silahkan diinstal terlebih dahulu. Jadi karena ini diasumsikan distribusi normal, independen dia terhadap X, tidak mengandung unsur heterosegasitas, dan ini juga diasumsikan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Di model ini yang dikenal dengan model kelambanan yang tidak terbatas. Jadi ini adalah infinitive model atau model kelambanan yang tidak terbatas. Namun ya pada umumnya kasusnya itu bahwa kelambanan ini terbatas. Di model itu tuh terbatas dia, jadi tidak terbatas nih sampai BK, SK gitu. Nah, harusnya dia adalah terbatas. Sehingga modelnya itu akan menjadi seperti apa? DT sama dengan alfa ditambah dengan B0 T ditambah dengan B1 XT min 1 sama dengan B2 XT min 2
ditambah L kan. Jadi kita yang membatasi gitu misalnya kayak X min 2. Ini dikenal dengan apa? Ini yang terkenal dengan finite model. Model kelambanan yang terbatas. Jadi pada ini maksudnya apa? Jadi ordernya, lagnya itu adalah order tingkat kedua gitu, atau 2 periode sebelumnya. Nah, apakah metode OLS ini dapat dilakukan? Gitu. Nah, jika jumlahnya sedikit, maka kita bisa menggunakan ini dengan metode OLS. Jadi rumus ini, maka kita bisa langsung regresi dengan OLS. Jadi bisa saja kalau kita membatasi 2 ya. Jadi kalau misalnya saudara punya data Y adalah misalnya JNT, kemudian C-nya adalah konsumsi misalnya ya. Kemudian government misalkan belanja. Nah, konsumsi ini ada konsumsi sekarang, konsumsi tahun sebelumnya, kemudian konsumsi T-2. Jadi, nah ini nih model ini bisa kita ganti langsung dengan menggunakan OLS. Jadi kalau misalnya di Stata ya, kalau bisa kan like yaitu Y-nya apa, kemudian X kan seperti itu. Maka nanti kalau di Stata like Y, X, kemudian kita buat variabel baru dahulu. Kemarin udah bahas yaitu mengenai like, jadi X, T, nanti cara pembuatan like sudah dibahas kemarin. Kemudian ditambah dengan variabel kedua yaitu X min 2, atau kalau di apa kan namanya misal X min 1 atau X sebelumnya, ini X 2 tahun sebelumnya. Nah ini ditata seperti itu. Jadi kalau di OLS itu bisa kita lakukan. Namun apa yang menjadi agak permasalahan, jadi jika jumlahnya ini terbatas, misalnya 2 ya, jadi itu mudah diselesaikan dengan OLS. Tapi kalau misalnya jumlahnya ini adalah infinite atau tidak terbatas, tidak diketahui struktur kelambanannya, maka kita punya degree of freedom yang besar. Sehingga menyebabkan apa? Estimator itu tidak tepat untuk menjelaskan variabel Y. Jadi diasumsikan bisa saja nanti terjadi yang namanya multikolonialitas. Sehingga ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan uji analisis. Jadi tidak hanya OLS yang bisa digunakan. Jadi OLS ini khusus kalau misalnya dia adalah finite model. Jadi kita yang membatasi. Tapi kelemahannya apa? Tadi mungkin akan terjadi yaitu unsur multikolonialitas, kemudian degree of freedom-nya akan rendah, jadi akan bermasalah estimatornya. Maka metode apa yang lain? Nah, metode yang lain itu yang pertama yaitu model kelambanan geometrik. Nah, di dalam model ini, jadi ini adalah model yang untuk yang infinite model. Dan dalam persamaan yang tadi, yang ini, jadi persamaan ini, maka kita bisa menggunakan metode yaitu model kelambanan geometrik. Kita tidak bisa membatasi sampai T-2 mempengaruhi T, karena kita tidak tahu gitu yang mempengaruhi T berapa. Jadi kita pindahkan terlebih dahulu YT sama dengan alpha ditambah dengan B0 XT ditambah dengan B1 XT min 1 ditambah dengan B2 XT min 2 ditambah dengan bla bla bla, kemudian tambah dengan BK T X K min ST min K. ST min K tambah dengan LT. Nah, ini kalau kita sederhanakan berarti YT
itu akan sama dengan alfa ditambah dengan ini ya. Nah, persamaan ini berarti itu akan sama dengan apa? Sigma dari ini ya, 1, 2, 3 ini dimulai dari berapa? Dari 0. Berapa 0? Ini kan T min 0 nih. Harusnya 0 nih. Berarti 0 sampai dengan berapa? Sampai nilainya tak hingga. Sampai nilainya tak hingga. Yaitu untuk apa? Yaitu untuk BI. I-nya misalnya 0. Nah, ini ganti dengan 0 ya. Kemudian X dari T min I. Jadi kalau I-nya 0 berarti T min 0 T. Maka B0 X 0. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Ini kan jumlah nih. Berarti tambah lagi dengan ganti dengan 1. Berarti B1 X T min 1. Kemudian ditambah lagi yang 2. Berarti B3 X T min 3. Begitu seterusnya. Kemudian yang lupa ini adalah sama error. Nah, dalam persamaan ini Y merupakan fungsi dari X. Jadi Y adalah fungsi dari X. Jadi semua variabel kelambanan X. Jadi yang perlu saudara perhatikan bahwa Y itu dipengaruhi oleh semua kelambanan dari X. Nah, tapi kita bisa juga memasukkan variabel lain. Jadi kan ini X nih. Mungkin bisa sama dengan X2 P-1 ini misalnya X1 ya. Boleh variabel misalnya ini fungsi, ini investasi, itu boleh. Itu untuk kelambanan. Nah, persamaan seperti sebelah ini ya, persamaan ketiga berarti. Nah, persamaan ini akan sulit diestimasi karena parameternya tidak terbatas. Oleh karena itu, kita harus mengurangi parameter estimasi itu agar bisa untuk mengestimasi persamaan. Jadi supaya tidak timbulnya di parameternya. Jadi supaya tidak timbulnya pengurangan estimasi, maka harus mampu mengasumsikan estimasi tersebut dengan timbangan kelambanan atau dikenal dengan distribution. Jadi ini kita distribute. Jadi salah satu model yang populer untuk mengestimasi kelambanan infinitif ini adalah model kelambanan geometrik, yaitu timbangan kelambanannya positif dan menurun secara geografis. Jadi kalau misalnya dalam gambar, nah misalnya ini adalah beta ya parameternya, kemudian ini adalah I, maka pasti dia akan menurun secara tambah satuan turun tambah satuan dia tuh menurun semakin lama semakin kecil turunannya. Nah ini nilainya berapa, yaitu B0 lambda I. Jadi kalau ini B0 lambda kuadrat, ini lambda 1, kemudian yang kalau yang ketiga berarti B0 lambda pangkat 3. Jadi akan ada derajat penurunan. Di B1 itu, BI itu akan, ini BI ya, nah ini akan ada penurunannya. Itu B0 lambda dari I. Jadi kalau misalnya dia 1, berarti B1 akan sama dengan B0 lambda 1. B2, beta 2, itu akan sama dengan B0 lambda 2. Di B3 akan sama dengan B0 lambda pangkat 3. Seperti itu. Jadi nilai lambda ini atau dikenal dengan derajat penurunan itu 0 kecil dari lambda kecil dari 1. Jadi nilainya 0 sampai 1. Jadi maksudnya di sini apa? Jadi secara berturut-turut
nilai koefisien ini dia akan semakin mengecil. Soalnya bisa dilihat di gambar. Ini akan semakin mengecil, tambah lagi sedikit lagi maka akan semakin menipis dia kan. Nah, terus tambah lagi satu satuan lagi nih, tambah satu satuan, maka akan semakin menipis. Nah, dia tidak akan pernah menyentuh sumbu ini ya. Dia pasti akan seperti ini. Jadi dia akan semakin mengecil itu sampai tanpa dia akan menyentuh nilainya gitu. Sampai batas kapan ya tidak menentu gitu. Karena kan kita tidak tahu tadi Knet-nya berapa. Sehingga kalau kita ganti ya nilai tadi B1 ini kan ini B1, B2, nah kita ganti dengan nilai ini, maka kita bisa substitusikan ini ya. Kita substitusi persamaan 2 di sini, kita substitusikan dengan persamaan 4, 2 dan 4, berarti apa yang terjadi? Nah, 2 dan 4 ya, berarti YT itu akan sama dengan B alfa ditambah dengan B0 XT ditambah dengan B1 ini, berarti kalau B1 adalah B0 lambda pangkat 1, berarti ganti B0 lambda 1 dari ini XT min 1 XT min 1 ditambah dengan B2 ganti dengan ini, berarti B0 lambda 2 dari XT min 2 tambah dengan apa? Bla 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 B dari K, berarti di sini B bla 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 aja ya, bla bla bla. Kemudian ini nggak bisa kita buat ya, tambah dengan error. Ini persamaan ini. Nah, lagi-lagi masalahnya apa? Ini masih sulit diestimasi karena jumlah parameter estimasi B masih tidak terbatas dan parameter lambda juga berbentuk non-linear. Ini ada non-linear, pangkat A1, pangkat A2 gitu kan. Dia masih susah kita untuk melihatnya. Nah, sehingga metode LS tidak bisa digunakan untuk mengestimasinya. Di apa yang bisa digunakan itu adalah model yaitu Koch model. Koch model memberi solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Karena ini jadi OLS itu tadi yang Ibu sampaikan karena banyak dia maka tidak bisa menggunakan OLS, maka model Koch ini bisa kita lakukan. Nah, model Koch ini berarti apa? Dia atau dikenal dengan transformasi dari Koch. Jadi ini melakukan itu memberikan kelampanan satu periode untuk persamaan. Jadi dilakukanlah kelampanan untuk persamaan. Jadi dikurang ini sama-sama, jadi memberikan ini kelampanan. Berarti sama-sama semuanya dikurang dengan 1. T min 1. Berarti apa yang terjadi? Berarti Y ini T dikurang dengan 1 ya, berarti T min 1 ya, T-nya kita kurang dengan 1. Kita kasih log yaitu min 1 untuk T-nya. Alfa ditambah dengan B0 X T. T-nya sama-sama karena kita T-nya ya. T-nya sama-sama kita min 1 kan. Jadi ini T min 1. Tambah dengan B0 kemudian lambda pangkat 1 tetap ya. XT min 1 dikurang 1 berarti min 2. Tambah dengan B0 lambda 3 lambda pangkat 2 XT min 3. Tambah dengan titik-titik tambah dengan error. Dan termnya gimana ya? Sama kita kurangkan 1. Ini adalah persamaan 6. Nah, kemudian karena untuk menghilangkan lambda ini, maka kita kalikan dia dengan lambda. Di semuanya ini, kalau tadi kita kurangkan 1, nah kemudian itu sama-sama kita kalikan lambda. Berarti lambda YT min 1 sama dengan alfa
lambda ya, lambda alfa, karena kita kan lambda alfa ditambah dengan lambda B0 X T min 1 tambah dengan B0 lambda kali lambda berarti lambda kuadrat X T min 2 tambah dengan B0 lambda kuadrat kali lambda berarti lambda pangkat 3 X T min 3 ditambah dengan rho term kurang 1 lambda. Ini adalah persamaan 7. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan adalah persamaan 2 kita gabungkan dengan persamaan 7. Jadi kita substitusi, persamaan 2 ini kita kurangkan dengan persamaan 7. Persamaan 2 apa tadi? YT sama dengan, berarti YT dikurang dengan lambda YT min 1. Nah, kita catat aja lagi. Mungkin kita kecil saja. Ini kita catat berarti kita ini aja ya. Untuk persamaan 2 berarti YT kemudian kurang dengan YT sama dengan ya. YT sama dengan alfa ditambah B0 di sini aja buat ya. YT sama dengan alfa ditambah dengan B0 X T dikurang dengan B1 X T min 1 ditambah dengan B2 X T min 2 tambah dengan PT detik tambah dengan DK S T min K. Atau ini tidak usah kita buat ya, dia sama dengan ini. Kita ini tidak usah kita buat, dia sama ya. Ini kan penyangga tambah titik kemudian tambah dengan RT. Ini adalah persamaan 2. Kemudian persamaan 2 kita kurangi dengan persamaan 7. Jadi 2 kurang 7, YT dikurang dengan, berarti di sini YT dikurang dengan lambda YT min 1 akan sama dengan alfa dikurang dengan lambda alfa kemudian tambah dengan B0 XT dikurang dengan ini lambda B0 XT min 1 dikurang tambah B1 XT min 1 dikurang dengan B0 lambda kuadrat XT min 2 kemudian ditambah dengan B2 XT min 2 kita kurang dengan ini B0 lambda pangkat 3 XT min 3 tambah titik ET dikurang dengan lambda ini lambda berapa? Lambda ET min 1. Ini bisa disederhanakan apa? Lambda kita keluarkan berarti kan alfa kita keluarkan, ini kan ada alfa nih. Ini kan YT dikurang dengan lambda YT min 1. Jadi YT akan sama dengan ini pindah luas berarti kan alfa dikurang lambda alfa ditambah dengan lambda YT min 1. Berarti YT itu akan sama dengan ini alfa ya.
yang FO sama yang pas aku bilang itu FO sama yang dia jam berapa jam apa kan 我爹非要逼我嫁人了。美术星圣树水，古圣易配金水宝。 maaf, ada kesalahan dengan pengurangan persamaan ya. Harusnya itu bukan 2 dikurang 7 tapi persamaan ya 5 kita kurang dengan persamaan 7. Jadi ini sebenarnya sama ya. Nah, jadi bukan 2 ya, karena kita udah bilang ya. Jadi kita hapus yang persamaan ini. Kita hapus saja. Ini di persamaan 5 di persamaan 5 kurang dengan persamaan 7 itu YT kurang dengan ini persamaan 5 ya, YT sama dengan alfa ditambah dengan B0 XT tambah dengan B0 lambda pangkat 1 XT min 1 kemudian ditambah dengan B0 lambda 2 pangkat 2 XT min 2 ditambah dengan error term dikurang dengan persamaan 7 yang ini berarti lambda YT min 1 dengan lambda alpha tambah ya lambda B0 XT min 1 tambah dengan B0 lambda kuadrat XT min 2 ditambah dengan B0 lambda 3 XT min 3 tambah dengan titik error term min 1 dalam D. Kita kurangi YT kurang lambda YT min 1 alfa kurang lambda alfa berarti alfa dikeluarkan itu sama yang satu kurang lambda ya ini alfa kurang alfa lambda sama dengan apa dengan XT nah ini ya dengan XT ini kan ini lambda pangkat 1 ya kan sama aja lambda berarti ini lambda pangkat 1 XT min 1 dikurang dengan lambda B0 XT min 1 berarti ini habis ini dicoret kemudian berarti ini dicoret berarti ini dicoret. Jadi kalau misalnya ini kan dengan lambda XT3 berarti kan di sini juga bisa dicoret ini dengan lainnya ya habis kemudian maka ditambah dengan ini ET dikurang dengan ET min 1 lambda kalau misalnya berarti YT itu akan sama dengan apa ini sama dengan alfa 1 kurang lambda ditambah dengan B0 XT ditambah dengan apa ini pindah luas ke kanan berarti lambda YT min 1 kemudian sama dengan ini asumsikan itu akan sama dengan V jadi sama dengan PT. Jadi ini adalah model dari persamaan geometrik atau model Coit tadi. Ini model persamaan geometrik Coit.
Jadi ada VT di sini atau moving average. Adanya rata-rata bergerak dari ET ke ET-1 lambda. Ini tidak ada lambda ya. Lambda, iya ada lambda sini. Lambda, ini ada lambda ya. ET-1 atau lambdanya di depan ya. Jadi ini adalah ET adanya pergerakan dari rata-rata bergerak dari ET ke ET-1. Nah, model kelambanan geometrik ini sederhana tanpa harus mengestimasi seberapa jauh beta yang tidak terbatas. Jadi, kalau kita lihat dalam persamaan ya, ini kita akan menghindari terjadi masalah multikolonialitas antar variabel independen, misalnya STM1, STM2, jadi kan bisa saja terjadi multikolonialitas. Nah, di sini tidak ada STM1 dan STM2 lagi. Dia hanya diganti dengan variabel kelambanan. Jadi digantilah dengan variabel kelambanan dari siapa? Yaitu dari si Y tadi. Dipengaruhi oleh YT sebelumnya. Di Y saat ini dipengaruhi oleh Y sebelumnya. Seperti itu. Jadi model ini adalah model yang memasukkan kelambanan variabel dependen sebagai variabel independen. Di kelambanan variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi memasukkan kelambanan variabel independen ke persamaan variabel yang dependen itu yang dikenal dengan model autoregresif. Di hal terpenting ini apa? Yaitu bagaimana ini sebenarnya adalah respon jangka panjang variabel dependen terhadap perubahan yang permanen dalam satu variabel. Seperti itu. Nah, dalam prakteknya menjelaskan kelambanan ini ada yaitu median lag dan median mean atau kelambanan rata-rata dan kelambanan median. Jadi kalau di sini ada dua, ada yang median lag, yaitu apa rumusnya, geometrinya, yaitu log dari log 2 itu dibagi dengan log dari lambda. Kemudian ada yang B yaitu mean dari lag atau rata-rata kelambanan. Itu berasal dari apa? Sigma dari nilai I sama dengan 0. Kemudian mulai dari berapa BI-nya nanti kita bagi dengan apa? Bagi dengan parameter BI-nya. Sigma 0 delta dari I sama dengan 0 itu BI. Jadi kelambanan model rata-rata dari geometri ini kalau disederhanakan itu akan sama 1+1 kurang lambda. Di misalnya lambdanya setengah, maka rata-rata kelambanannya di misalnya lambda sama dengan setengah berarti berapa? 1 dibagi dengan setengah. Berarti di sini adalah berapa? 1 dibagi setengah di 2. Nah, untuk melihat kelambanan ini berapa lag yang akan mempengaruhi YT ini nanti secara statistik ya, apakah nanti menggunakan stata ataupun Fuse itu akan mudah gitu. Caranya lagnya sampai lag berapa gitu. Di lambda ini tadi menentukan nanti nilai kelambanannya berapa. Jadi kalau misalnya kelambanannya adalah 0,2 ya, untuk ini misalnya kelambanan adalah 0,2, lambdanya 0,2, log dari 2 per log dari 0,2, maka mediannya diperoleh 0,43. Artinya apa? Setengah Y hanya memerlukan apa? Memerlukan waktu kurang dari setengah periode. Dengan setengah ya kan udah 43 nih. Jadi setengah Y ini kurang dari berapa? Kurang dari
setengah periode. Gitu. Nah, jadi itu adalah model selain dari OLS yang pertama ya. Tadi adalah model Koch model. Kemudian yang kedua, kita buat di sebelah kanan ya. Nah, yang kedua yaitu adalah model penyesuaian adaptif. Nah, model penyesuaian ini dikembangkan matematis. Jadi, salah satu model yang menyatakan perilaku ekonomi ini itu melakukan melihatkan bagaimana penyesuaian dari adaptifnya perilaku ekonomi. Jadi, misalnya dalam kasus permintaan barang. Jadi, permintaan suatu barang itu tergantung misalnya permintaan itu YT. Kemudian dipengaruhi oleh harga barang tersebut atau XP. Maka tidak semua konsumen melakukan penyesuaian permintaan barang dari waktu ke waktu karena adanya fluktuasi harga barang. Jadi permintaan barang sangat tergantung dari ekspektasi mereka tentang bagaimana kondisi harga normal. Jadi tergantung daripada ekspektasi. Penyesuaian adaptif, jadi ekspektasi. Jadi makanya YT itu kalau dalam penyesuaian adaptif itu dipengaruhi oleh B0 tambah dengan B1 XT yang expectednya tambah dengan RT. Jadi nilai ekspektasinya. Nah, bagaimana kalau di mikro kan seringnya expected. Nah, bagaimana untuk melihat nilai ekspektasi di masa mendatang? Maka caranya adalah salah satunya adalah lihat informasi sebelumnya. Jadi akan lakukan nanti penyesuaian dengan di masa akan datang. Jadi penyesuaian ini, aspektif ini berdasarkan pada informasi yang akan datang. Berarti bisa kita lihat bahwa apa? Jadi model ini mengasumsikan bahwa nilai ekspektif dari satu periode ke periode waktunya merupakan penyesuaian perbedaan dari observasi sekarang dengan observasi sebelumnya. Berarti XT bintang itu dikurang dengan X bintang T-1, ya kan? Itu akan sama dengan apa? Dari selisihnya lambda dari XT dikurang dengan gamma X bintang dari T-1. Jadi nilai sebenarnya kurang dengan expected dari sebelumnya. Makanya kalau ini koefisien ekspektasinya ya, misalnya berapa. Jadi bisa juga kita sederhanakan XT bintang expected dikurang dengan X bintang T-1 sama dengan ini dikeluarkan, berarti apa? Berarti gamma dari XT dikurang dengan gamma kuadrat X bintang T-1. T dikurang gamma XT ya, gamma XT berarti XT bintang, akan saya pindahkan ini ke kanan, berarti gamma dari XT kurang dengan gamma kuadrat X bintang T-1 ini tambah, pindah ke belakang tambah X bintang T-1. Kalau kita sederhanakan XT sama dengan gamma, kalau kita keluarkan ya 1 dikurang gamma sama dengan 1 dikurang dengan gamma dari XT min 1 bintang. Jadi kalau misalnya kita masukkan lagi ke persamaan yang di awal ini, persamaan 1 berarti YT itu akan sama dengan B0 ditambah dengan B1 dari apa, yaitu B1 dari
X1 XT bintang T ini gamma XT B1 kali gamma XT kemudian ditambah dengan itu dikurang gamma XT expected min 1. Kalau misalnya kita keluarkan lagi, berarti B0 ditambah dengan apa? B1 gamma XT ini berarti ditambah dengan B1 1 kurang gamma dari XT bintang min 1 sama dengan daratan. Samaannya. Kalau misalnya kita sama-samakan nanti dikalikan dengan 1 kurang gamma, kita kali ini 1 kurang gamma, maka hasilnya apa? Berarti 1 dikurang gamma dari YT sama dengan 1 kurang gamma dari, jadi tambahkan ya, gamma dari B0 tambah dengan 1 kurang gamma dari B1 gamma XT tambah dengan 1 kurang gamma dari 1 kurang gamma B1 XT min 1 yang expected tambah dengan error term. Kemudian kalau kita lakukan pengurangan lagi, misalnya ini adalah persamaan 4, ini persamaan 3, kemudian yang tadi ini adalah persamaan 2. Nah, kita lakukan pengurangan persamaan 4 dikurang dengan persamaan 2. Nanti akan diperoleh nilai PAM atau nilai model penyesuaian afektif di model penyesuaian adaptif itu adalah YT sama dengan B0 dari Y, B0 gamma ditambah dengan B1 gamma dari XT ditambah dengan 1 kurang gamma dari YT min 1 YT min 1 ditambah dengan PT, dimana PT ini ya, PT akan sama dengan error term sekarang dikurang dengan error T min 1 dikali dengan 1 kurang gamma. Kurang gamma. Nah, ini adalah model penyesuaian adaptif. Jadi yang membedakan apa? Ini dia nilai dari koefisiennya. Kalau bisa kan biasanya kan kita B0, sekarang ada gamma lagi. Kemudian di sini juga dikalikan dengan gamma, ini 1 dikurang gamma. Nah, jadi ada jadi bisa dilihat bahwa model penyesuaian ini juga merupakan model yang autoregresif. Jadi perbedaannya apa? Itu terlihat dari nilai keseimbangannya. Jadi kalau misalnya B1 gamma ini mengukur perubahan rata-rata Y karena perubahan 1 unit. Jadi perubahan rata-rata Y akibat dari perubahan 1 unit nilai aktual. Jadi respon parameternya pasti akan berbeda nanti. Jadi tergantung dari gammanya ya, nilainya. Jadi kalau misalnya sudah lihat di persamaan sebelumnya, nah ini 1 kurang gamma, kalau ini lambda, kemudian ini alpha dari 1 dikurang lambda gitu. Jadi koefisiennya nanti akan berbeda. Nilai koefisien untuk yang model Koch, kemudian model penyesuaian adaptif, ataupun nanti yang model OS itu berbeda. Intinya adalah dia melakukan regresi dengan variabel kelambanan di tahun sebelumnya dengan dari variabel dependen ditambah dengan autoregressionnya, nih PT-nya atau moving average-nya.